قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada sore hari ini tentang tanafus fi thalabil ilm, berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali penuntut ilmu mendalami ilmu dan dibukakan untuknya pintu-pintu ilmu, ihtaja lil mazidi minhu, niscaya dia akan merasa butuh untuk menambahnya. Ya, kita kalau melihat orang yang baru ngaji, ya Masya Allah, semangatnya luar biasa, baru dapat hidayah, Allah bukakan untuknya pintu-pintu ilmu, maka dia akan terus semangat dalam menuntut ilmu, ingin menambah ilmu. Tentu ini bukan hanya bagi orang yang baru ngaji, bahkan orang yang sudah lama ngaji pun dia akan terus butuh untuk menambah ilmu, dan dia tidak akan pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya. Wa tanafus fi talabihi, dia akan berlomba-lomba dalam menuntutnya dan bersemangat untuk memperbanyak ilmu. Kenapa orang yang menuntut ilmu terus semangat menuntut ilmu, terus berusaha menambah ilmu? Karena mereka mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang beliau miliki. Bayangkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berilmu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang lebih berilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dengan ilmu yang Nabi miliki kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh beliau berhenti dan cukup menuntut ilmu? Ternyata tidak. Justru sebaliknya, Allah memerintahkan beliau untuk menambah ilmu. Dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Ini yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyad'uwa bitolabil mazid minal ilmi, untuk berdoa meminta tambahan ilmu.
wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini termasuk dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu banyak sekali, dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Seandainya tidak ada dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu kecuali ayat ini saya sudah cukup. Ayat ini sudah cukup menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Karena yang Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan adalah tambahan ilmu. Allah tidak memerintahkan nabinya minta tambahan yang lain. Wa qur rabbi zidni malan misalnya, wahai Rabbku tambahkanlah hartaku. Wahai Rabbku, rabbi zidni baitan, rabbi zidni sayyaratan. Apalagi? Rabbi zidni zaujatan. Bukan itu yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih utama dari segalanya. Ilmu lebih utama dari harta. Ilmu lebih utama dari rumah, dari mobil dan yang lainnya. Karena inilah yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memintanya. Wa haddar Rasul sallallahu alaihi wasallam alal iksar minal ilmi. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memperbanyak ilmu dan tetap semangat membekali diri dengan ilmu selama masih ada umur, selama kita masih hidup. Nabi perintahkan kita untuk membekali diri dengan ilmu hatta yablugha bi sahibihi ilal jannah, sampai ilmu mengantarkan pemiliknya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin tidak akan pernah kenyang dengan kebaikan yang didengarnya. Khair di sini bermakna ilmu. Orang mukmin tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didengarnya, sampai tempat berakhirnya adalah surga, sampai dia masuk surga, sampai dia meninggal dunia. Selama dia masih hidup, dia terus merasa butuh ilmu, terus merasa butuh ilmu. Walaupun mungkin orang lain melihat, Masya Allah ini ilmunya sudah luar biasa, udah doktor, dia sudah profesor dan seterusnya, ini orang ilmunya luar biasa. Namun dia terus merasa butuh dengan ilmu sampai dia meninggal dunia, sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nahmata fil ilmi war-raghabah fil iqbali alaihi min lawazimil iman wa awsafil mu'minin. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebutuhan terhadap ilmu dan keinginan untuk memperolehnya sebagai konsekuensi iman dan sifat orang mukmin. Perhatikan hadis ini. La yasba'al mu'min. Orang mukmin tidak akan pernah kenyang. Jadi sifat orang mukmin itu selalu merasa butuh dengan ilmu. Ini ciri khas orang mukmin. Dan ini termasuk lawazimil iman, termasuk konsekuensi iman. Jadi iman itu ada konsekuensinya. Iman itu ada konsekuensinya.
di antara konsekuensinya, orang yang beriman selalu merasa butuh dengan ilmu, tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Kalau misalnya ada orang beriman, kemudian dia merasa tidak butuh dengan ilmu, udah khatam semuanya, udah selesai. Ya, kitab usul salasa udah selesai, kitab tauhid sudah selesai, udah ana khalas ya, udah tidak menuntut ilmu. Maka ini orang mukmin yang tidak benar. Orang mukmin yang benar, orang mukmin yang sesungguhnya senantiasa merasa butuh terhadap ilmu. Wa akhbaru anna hadza la yazalu da'bal mu'min hatta dukhuluhu al-jannah atau hatta dukhulihi al-jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya hal itu senantiasa menjadi kebiasaan seorang muslim hingga dia masuk surga. Jadi kebiasaannya menuntut ilmu, kebiasaannya mencari ilmu. Ya, antum mungkin kemarin rasakan ya, ketika pandemi Covid, majelis-majelis ilmu libur ya, antum baru merasakan, masya Allah ya, betapa nikmatnya majelis ilmu. Jadi memang nikmat itu kalau sudah hilang, baru kita sadar betapa berharganya nikmat tersebut. Kita rindu, kita kangen ya dengan majelis-majelis ilmu. Walaupun mungkin banyak majelis-majelis online dan seterusnya, tapi beda, tidak sama dengan kita mendatangi majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Meniti imma dengan kakinya atau dengan kendaraannya, dia pergi ke majelis ilmu. Ya, jadi antum masya Allah ya, ini sudah ada masjid khusus ya, kemudian juga banyak kajian di Solo, sudah banyak kajian, masya Allah. Antum manfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu syar'i itu kebutuhan kita, kebutuhan pokok orang mukmin, ilmu syar'i. Namanya kebutuhan pokok, ya kita tidak bisa lepas darinya. Kalau kita lepas darinya kita binasa. Lebih butuh mana? Lebih butuh makanan dan minuman atau syariat? Kata para ulama, kita lebih butuh kepada syariat daripada makan dan minum. Bahkan kita lebih butuh kepada syariat daripada bernafas. Makan dan minum, antum berapa kali makan dan minum dalam sehari? Sehari semalam berapa kali antum makan dan minum? Berapa kali? Tergantung orangnya ya Ustaz, tergantung orangnya Ustaz. Umumnya orang makan dan minum berapa kali? Mungkin 3 kali. Hanya 3 kali tok. Tapi kebutuhan kita terhadap syariat itu setiap menit, setiap detik. Bangun tidur ada syariatnya, mau tidur ada syariatnya. Kita mau masuk toilet ada syariatnya, keluar rumah ada syariatnya. Hampir semua aktivitas kita ada syariatnya. Kita butuh terhadap syariat. Kalau kita nggak makan, nggak minum, ya mungkin paling banter kita mati. Iya atau tidak? Iya, selesai. Paling kita sengsara beberapa saat kemudian mati. Tapi kalau kita tidak tahu syariat, kita sengsara di dunia, di alam kubur, kemudian di akhirat. Waqad awrada al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah atharun adidatan fi hirsis salafis salih ala talabil ilmi. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan beberapa asar tentang semangat salafus salih dalam menuntut ilmu. Bagaimana semangatnya mereka dalam menuntut ilmu dan
bagaimana mereka berlomba-lomba dalam menuntut ilmu. Asar yang pertama dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah annahu qala, Imam Ahmad pernah berkata, innama atlubul ilma ila an udkhalal qabr, sesungguhnya aku menuntut ilmu sampai aku dimasukkan ke dalam kubur, sampai mati, sampai meninggal dunia. Dia dalam Islam menuntut ilmu sampai mati, bukan sampai gelar tertentu. Menuntut ilmu sampai S3, sampai profesor. Setelah itu sudah gak menuntut ilmu. Dalam Islam tidak seperti itu. Sampai mati kita menuntut ilmu. Dan antum, ya mungkin sekarang Masya Allah antum semangat menuntut ilmu. Nanti kalau antum sudah jadi ustadz, antum lebih banyak lagi untuk menuntut ilmu. Antum mau tidak mau harus baca, karena antum akan menyampaikan ilmu. Ilmu itu amanat dari Allah, harus disampaikan apa adanya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh ngarang dalam menyampaikan ilmu, nggak boleh. Nggak boleh asal-asalan, harus betul-betul dipersiapkan, karena ilmu amanah. Kita harus murojaah. Nggak boleh kita ngarang-ngarang dalam menyampaikan ilmu. Kita sampaikan ilmu sesuai penjelasan para ulama. Jadi terus belajar. Antum jangan mengira, kalau sudah jadi ustadz nggak belajar. Salah, justru ustadz itu paling sibuk. Hampir tiap hari dia baca buku, hampir tiap hari. Kadang sampai waktunya untuk keluarganya jadi tersita, jadi berkurang dan seterusnya. Semakin banyak jadwal seorang ustadz, maka dia akan semakin banyak murojaah, semakin banyak baca buku. Wasu'ilal Hasan anir rajul lahu samanuna sanatan ayahsunu ayatlubal ilm. Al Hasan pernah ditanya tentang seseorang yang sudah berumur 80 tahun. Apakah dia masih pantas menuntut ilmu? Udah kakek-kakek ya. Apakah dia masih pantas menuntut ilmu? Qala in kana yahsun bihi ayyaish. Kata Al Hasan, jika dia masih hidup maka dia masih pantas mencari ilmu. Jadi dalam Islam enggak ada kata terlambat. Ustaz, udah tua Ustaz, udah telat. Enggak ada kata telat. Enggak ada kata terlambat. Hanya orang-orang yang mereka dapat hidayah ketika sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun baru dapat hidayah. Enggak apa-apa, belajar. Enggak ada kata terlambat. Semangat. Yang muda ketika ngelihat yang tua, ya jangan sampai kalah. Yang muda semangat. Jadi waktu sangat berharga. Antum yang Masya Allah, antum sudah ngaji ya. Dulu kita ngaji tuh ya sudah tua baru ngaji. Antum masih kecil, antum sudah ngaji, sudah paham. Antum manfaatkan masa muda antum, masa yang sangat berharga. Ya, di sini penulis ya beliau juga membahas tentang betapa berharganya waktu. Al-waqtu agla minaz zahab li'annahu huwal hayah. Waktu lebih berharga daripada emas, karena waktu adalah kehidupan. Wa talabul ilmi la yaliku bihi ayyudayyi awqatahu fil lahwi wal abasi. Penuntut ilmu tidak layak menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia. Li'annahu la yastati ta'wid ma fata minal awqat. Karena dia tidak akan bisa mengganti waktu yang telah berlalu. Waktu yang sudah berlalu tidak bisa diganti. Walan tantazirahu sa'at. Sementara waktu tidak akan menanti, waktu terus berjalan. Barang siapa melalaikan
waktunya, talat hasaratuhu, maka penderitaannya akan berkepanjangan. Penderitaannya akan berkepanjangan, dia akan menderita. Kama yatahassar al-marid ala ayyami sihhatihi wa nasatihi, sebagaimana orang yang sakit terus menyesali hari-hari sehatnya. Waduh, kenapa dulu waktu sehat saya tidak semangat beribadah kepada Allah. Sekarang saya sudah sakit-sakitan, ya, ke masjid saja susah, ya, sholat sambil berdiri saja susah. Dia menyesali hari-hari sehatnya karena dia kurang maksimal. Kita pun sama, ya, kita pun sama. Anak menyesali apa yang sudah berlalu. Mungkin kalau anak dulu maksimal dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari Al-Quran, mungkin anak bisa hafal Al-Quran. Anak bisa hafal Al-Quran, tapi karena kurang maksimal, ya, dan seterusnya, terlalu banyak bermain, terlalu banyak lalai, terlalu banyak nyantai, akhirnya sekarang nggak bisa hafal Al-Quran. Dan sekarang kalau kita mau hafal Al-Quran di umur yang seperti ini, ya, oke, bisa hafal, tapi lupanya cepat. Ya, hafal lembaran yang ini, hafal, besok ketika hafal lembaran yang baru, lembaran yang kemarin lupa kita. Udah tua, udah banyak yang dipikirkan dan seterusnya. Ya, jadi yang masih muda, manfaatkan sebaik-baiknya masa mudanya, kemudian masa sehatnya, waktu luangnya, dan seterusnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang banyak tertipu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak orang tertipu karenanya. Banyak manusia tertipu karena dua kenikmatan ini. As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Ya, antum coba yang punya anak, ya, anak punya anak. Kalau di pondok belajar, kalau pulang ke rumah waktu luang apa yang dilakukan? Main HP. Ya, dihabiskan waktunya untuk main HP. Dan Anda perhatikan rata-rata seperti itu. Masa liburnya diisi dengan apa? Dengan main HP, ya, main HP dan seterusnya. Ya, kadang anak jengkel, anak ambil HP-nya. Ya, terlalu banyak main HP. Alhamdulillah pondok. Coba kalau dia tidak pondok, tiap hari main HP. Banyak orang yang tertipu dengan waktu luang. Ya, bahkan bukan hanya anak-anak, yang besar pun, orang-orang dewasa banyak habiskan waktunya di sini nih. Coba antum, ya, sesekali antum renungkan. Sehari semalam berapa jam antum pegang ini barang? Ya. Coba lebih banyak megang HP atau lebih banyak megang mushaf Al-Quran? Lebih banyak megang HP. Utsman bin Affan, kalau antum baca sirah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masya Allah, Utsman bin Affan ketika beliau meninggal, Al-Quran ada di pangkuannya. Beliau meninggal dalam keadaan Al-Qurannya lusuh. Kata para ulama, min kasratin nazar, karena sering dibaca. Utsman bin Affan rajin baca Al-Quran. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan Utsman bin Affan pernah sholat witir 1 rakaat, kemudian beliau menghatamkan Al-Quran di 1 rakaat tersebut. Sholat witir 1 rakaat dan beliau hatamkan Al-Quran. Sosok sahabat yang rajin membaca Al-Quran. Kata Utsman, lau anna qulubana tahirun, seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Kita selalu butuh dengan Al-Quran. Jadi kalau nggak baca Al-Quran itu kayak ada yang kurang dalam hidup ini. Itu pernah nggak merasakan seperti itu? Ya, dalam sehari antum belum baca Al-Quran, antum gelisah. Kayaknya ada yang kurang ya. Apa ya? Kayak hari ini ada yang kurang. Oh, ternyata belum baca Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran kalau sering dibaca,
Al-Qur'annya lusuh. Ini buku kayak begini karena sering dibaca. Tapi kalau tidak pernah dibaca, Masya Allah, Al-Qur'annya baru, bahkan masih diplastikin, belum dibuka, taruh paling atas, lemari paling atas. Kalau kita bandingkan mushaf Al-Quran kita dengan HP, mana yang lebih lusuh? HP atau mushaf Al-Quran? HP, ya. Sampai gonta-ganti apa ini? Ya, sampai kadang sobek-sobek begini, diganti lagi, sobek lagi. Saking seringnya dia Pak megang HP. Jadi banyak waktu kita terbuang sia-sia dan kita akan menyesal. Ya, entah di dunia atau nanti di akhirat kita akan menyesal. Wakila li Ibni Bustam ma asaddu hirsika alal hadis. Ada yang pernah bertanya kepada Ibnu Bustam, betapa semangatnya engkau dalam mencari hadis. Kamu ini kok semangat sekali dalam mencari hadis. Ibnu Bustam menjawab, awama uhibbu an akuna fi kitari ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin sekali masuk dalam deretan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli hadis itu mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak bersama Nabi, ya, tidak bersama jasad Nabi, tapi setiap hari mereka bersama sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh kita umpamakan, ya, wa idza kanatil hikmah dolatal mu'min, apabila hikmah di sini ilmu diibaratkan barang berharga yang hilang dari seorang mukmin, fal wajibu alaihi ayyabhasa anha, maka pasti dia akan mencarinya. Siapa yang pernah kehilangan barang berharga? Antum kehilangan apa? Kehilangan sandal di masjid. Antum cari? Itu tidak? Nyari sandal yang enggak dipakai, ya. Kita kalau kehilangan barang berharga, kita akan cari. Semakin berharga barang yang hilang, kita akan cari. Akan kita sebarkan pengumuman. Kalau kita umpamakan ilmu itu barang yang sangat berharga, fa idza faqadahu al-mu'min fa huwa bimanzilati man faqada dhalatan nafisah. Apabila seorang mukmin kehilangan ilmu, maka itu seperti orang yang kehilangan barang yang sangat berharga. Antum pernah nggak merasakan yang seperti ini? Ya, ketinggalan belajar, nggak datang ke kajian, itu antum merasa kayak kehilangan sesuatu. Wah, anak nggak bisa datang hari ini ke kajian, rugi anak. Antum pernah merasakan seperti itu? Antum telah kehilangan ilmu. Ilmu itu barang yang sangat berharga. Wah, hari ini anak nggak bisa ngikuti. Gimana ya? Atau antum biasa-biasa saja, paling ada rekamannya, ya. Kan sekarang sudah canggih Ustaz, kan ada rekamannya Ustaz, bisa lihat di YouTube. Tapi antum lihat di YouTube kajian-kajian yang antum ketinggalan darinya, antum pernah ngeliat di YouTube? Antum pernah ikuti dari awal sampai akhir? Kan nggak pernah juga. Kadang kita tuh anggap biasa aja. Kehilangan ilmu, ketinggalan ilmu, kita anggap biasa saja. Padahal ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Yang kalau seorang mukmin kehilangan ilmu, dia akan mencarinya. Pinjam dong catatannya. Tadi Ustaz sampaikan apa? Pinjam catatannya. Tolong jelaskan, terangkan, supaya saya tidak ketinggalan. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab punya tetangga, Masya Allah.
Ini keduanya rajin mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang karena kesibukan mereka berdua, terkadang salah satu dari mereka tidak bisa datang ke kajian Nabi. Ketika tetangganya pergi ke kajian Nabi, menghadiri majelis Nabi, kemudian pulang, Umar nanya, tadi Nabi sampaikan apa? Umar tidak mau ketinggalan. Demikian pula sebaliknya, ketika tetangganya tidak bisa berangkat ke kajian Nabi, Umar yang berangkat. Ketika Umar pulang, tetangganya nanya, tadi Nabi sampaikan apa? Mereka nggak mau ketinggalan ilmu, ketinggalan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini masih, kalau kita mau introspeksi diri, kita ini masih jauh dari menghargai ilmu, kurang dalam menghargai ilmu. Kadang gaib, tidak hadir, biasa-biasa saja, ya. Kadang terlambat, ketinggalan, biasa-biasa saja, merasa biasa-biasa saja. Padahal ilmu itu sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita menghargai ilmu, betul-betul memuliakan ilmu, Allah akan berikan ilmu yang banyak kepada kita. Cuman karena kita ini kurang menghargai ilmu, akhirnya ilmu kita pun pas-pasan, masih seperti ini terus, karena kurang menghargai ilmu. Antum kalau baca kisah para salaf, masya Allah, dalam thalabul ilm, bagaimana semangatnya mereka, itu kadang kalau tempat kajian masih dikunci, itu dia sudah nunggu di depan pintu. Bahkan kalau ada jendela yang kebuka, dia masuk lewat jendela, karena dia nyari tempat yang paling depan. Berlomba-lomba untuk mencari tempat yang paling depan. Dia tidak mau duduk di belakang, padahal ustadznya belum datang. Pintu masjid masih terkunci, cuman ada satu jendela yang kebuka, dia masuk lewat jendela. Sampai seperti itu. Mereka betul-betul menghargai ilmu, sehingga walaupun fasilitas mereka terbatas, mereka menjadi orang-orang yang masya Allah yang dalam ilmunya. Kan dulu itu kan fasilitas terbatas, beda dengan sekarang. Sekarang dulu kalau orang mau mencari hadis, sini diceritakan tentang sabar dalam menuntut ilmu. Coba kita cari dulu. Ini buku, masya Allah, bukunya bagus sekali tentang adab-adab menuntut ilmu. Dan penulis membawakan banyak asar dari para ulama salaf tentang keutamaan ilmu, tentang bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Waqad dzakara al-Imam al-Bukhari fi sahihihi anna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu balaghahu wujudu hadisin inda Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu apabila sampai kepadanya berita bahwasanya ada hadis pada si fulan. Si fulan punya satu hadis. Pernah disampaikan kepada Jabir bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Unais al-Ansari radhiyallahu anhu punya satu hadis. Fartahala ilaihi masirata syahrin. Maka dia pergi untuk menemui Abdullah bin Unais. Dia lakukan perjalanan masirata syahrin selama 1 bulan. Selama 1 bulan untuk mendapatkan satu hadis. Pergi 1 bulan, pulang 1 bulan, 2 bulan dia melakukan perjalanan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Hatta qadima Syam liyastami' minhu hadzal hadis alladzi sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia tiba di Syam lalu dia mendengarkan hadis tersebut
dari Abdullah bin Unais Al-Ansari. Bayangkan, untuk mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan PP 2 bulan. Satu hadis tok. Kalau sekarang antum mau satu hadis, jangankan satu hadis, ribuan hadis bisa antum dapatkan. Antum tinggal buka di Google, banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita dapatkan. Jadi kita ini sudah, masya Allah, fasilitasnya sudah banyak sekali. Cuman anehnya, kenapa mereka itu lebih pintar daripada kita? Padahal mereka dulu fasilitasnya terbatas. Kita fasilitasnya masya Allah. Kenapa mereka lebih jago, lebih hebat daripada kita? Kenapa? Ini kan pertanyaan. Kenapa mereka lebih hebat? Mereka punya semangat. Karena mereka menghargai ilmu. Ilmu sangat berharga. Enggak apa-apa dia lakukan perjalanan 1 bulan. Mungkin kalau dia penjual, jualannya libur dulu Wahana nyari hadis dulu, libur dulu, tokonya tutup. Sampai seperti itu. Mereka menghargai ilmu, mereka memuliakan ilmu, mereka semangat dalam menuntut ilmu, maka jadilah mereka ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sadarilah bahwasanya ilmu itu sangat berharga, sangat berharga. Karena dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa ya ikhwan? Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kata para ulama, kedudukan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi di sisi Allah daripada kedudukan orang yang beriman tok. Jadi ada dua golongan manusia. Yang pertama beriman dan berilmu, dan yang kedua beriman. Yang tinggi derajatnya di sisi Allah orang yang beriman dan berilmu. Semakin dalam ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Seperti itu. Kemudian kata para ulama, wa raf'ud darajat yadullu ala azimil fadl. Ketinggian derajat menunjukkan keutamaan. Dan keutamaan ini berlaku di dunia dan juga di akhirat. Melihat orang-orang yang berilmu, masya Allah, dimuliakan, dihargai, dihormati. Mereka dimuliakan karena apa? Karena apa? Karena ilmunya. Ada kisah Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas, karena unukuhu dakhilan fi badani. Jadi lehernya itu masuk dalam badannya. Lehernya pendek kayak orang bungkuk. Dia cacat. Sehingga ibunya ketika melihat visi anaknya, ibunya sedih. Wahai anakku, kalau kamu seperti ini, kau akan dihina oleh orang-orang. Ya bunayya, fa'alaika bi talabil ilm. Wahai anakku, hendaknya engkau menuntut ilmu, karena dengan ilmu Allah akan angkat derajatmu. Akhirnya si anak dia menuntut ilmu, menuntut ilmu dan jadilah dia seorang qadi, seorang hakim. Di mana? Di Mekah. Jadi seorang hakim di Mekah isrina sanatan, selama 20 tahun. Orangnya sangat berwibawa. Setiap kali ada orang yang punya kasus kemudian diadili oleh Abdurrahman bin Auqas, itu orang pada mereka pada gugup, kadang mereka gemetar dan seterusnya. Mereka segan kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas.
Karena ilmunya Allah angkat dia. Kenapa dia bisa jadi hakim? Karena ilmunya. Karena ilmunya. Syekh bin Baz itu buta, nggak bisa ngelihat. Ya, bahkan waktu kecil beliau termasuk anak yang pertumbuhannya lambat. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Syekh bin Baz? Ya, Allah angkat derajatnya, terus namanya disebut-sebut, diulang-ulang. Masya Allah ya, saking terkenal Syekh bin Baz. Itu di Yogyakarta ada pondok pesantren bin Baz, pakai namanya. Ya, antum mondok di mana? Di bin Baz katanya. Allah angkat namanya, derajatnya, namanya terus disebut-sebut walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Karena ilmunya para jamaah. Antum ingin diangkat derajatnya oleh Allah, antum berilmu, menuntut ilmu. Jangan malas-malasan dalam talabul ilm. Ini di dunia, belum nanti di akhirat. Derajat orang yang berilmu lebih tinggi di sisi Allah daripada orang-orang yang beriman. Kalau kita baca ayat-ayat yang seperti ini, hendaknya kita jadi semangat dalam menuntut ilmu. Banyak orang-orang yang dulu dia tinggal di pedalaman, yang dia tidak dikenal oleh orang. Sekarang Masya Allah, karena ilmunya ya, banyak orang yang mengenalnya, banyak orang yang mengambil ilmunya dan seterusnya. Anda dulu nggak bisa bayangkan Ustadz Piranda itu dari Papua sana, di Sorong. Kita tinggal di Papua, di Sorong. Ada satu kompleks dengannya. Anda nggak bisa bayangkan beliau bisa ngisi kajian di Masjid Nabawi. Masya Allah, orang Indonesia orang pertama yang ngisi kajian di Masjid Nabawi ya Ustadz Piranda, dan ini akan tercatat dalam sejarah. Karena apa? Karena ilmunya. Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya karena ilmunya, bukan karena yang lainnya. Antum tahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sahabat yang miskin, paling miskin, dan beliau sering kelaparan, nggak ada makanan. Bahkan beliau pernah pingsan gara-gara lapar. Lapar kemudian pingsan. Antum pernah pingsan gara-gara lapar? Belum pernah ya? Kalau pingsan gara-gara kenyang mungkin sering ya. Masya Allah, kita ini Masya Allah ya, lebih sering kenyang daripada lapar. Iya atau tidak? Iya. Coba antum lihat kehidupan antum, kehidupan kita. Kita yang lebih sering kenyang daripada lapar. Sementara dulu Nabi dan sahabat-sahabatnya, mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Nabi dulu lebih sering lapar daripada kenyang. Bayangkan, Nabi kalau datang istrinya, Nabi nanya, ada apa? Ada makanan apa di rumah? Kalau nggak ada saya puasa. Ternyata nggak ada apa-apa, Nabi puasa. Antum kalau ke rumah, nanya istri kan bukan ada makanan nggak dek? Ya, yang ada makanan nggak yang? Kan bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya beda. Masak apa hari ini? Lauknya apa? Ya, menunya apa? Kalau dulu ada makanan nggak? Kalau nggak ada, anak puasa. Pernah datang ya tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi ingin menjamu tamunya. Nabi pulang ke rumah. Nabi nanya istri-istrinya, ada apa di rumah? Ini ada tamu yang datang. Kata istri-istri Nabi, nggak ada kecuali air. Antum bayangkan di rumah Nabi nggak ada apa-apa kecuali air. Akhirnya Nabi tawarkan kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada apa-apa kecuali air. Antum kalau pulang ke rumah, coba antum buka kulkas antum ke dapur, ada apa? Macam-macam ya. Ada bawang merah, ada bawang putih ya. Ada beras ya, ada Indomie, ya, macam-macam. Banyak. Dulu tidak seperti itu. Di perang Khandaq atau perang Ahzab, ya perang Ahzab ini perang Khandaq, ketika para sahabat dan Nabi menggali parit, itu mereka semua kelaparan.
Saking laparnya mereka sampai mereka ganjal batu di perutnya. Kemudian mereka datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami kelaparan sampai kami ganjal perut kami dengan batu." Masing-masing mengganjal perutnya dengan sebuah batu. Ternyata Nabi juga kelaparan. Ya, Nabi ganjal perutnya dengan 2 buah batu. Antum masih 1, ana 2 buah batu, bayangkan ya. Akhirnya sahabat Jabir bin Abdullah, dia tidak tega melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang ke rumahnya, kemudian dia tanya istrinya, "Ada apa di rumah?" Ya, "Ada kambing, tapi kambing kecil." Kata Jabir, "Kerjakan ya, disiapkan, disembelih, kemudian dimasak untuk Nabi." Kemudian ada gandum 1 sok, dibuat adonan roti. Jadilah makan, dan makan yang sedikit, tidak banyak. Akhirnya Jabir bisik-bisik sama Nabi, "Ya Rasulullah, ada sedikit makanan di rumah, ajak beberapa orang ya Rasulullah, ayo kita ke rumah makan." Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri, kemudian beliau umumkan, "Ya ahlal Khandaq, wahai orang-orang yang gali parit, Jabir ngundang kita ke rumahnya." Nabi ngundang semuanya, bayangkan. Antum kalau jadi Jabir ya mungkin pusing juga ya. "Ayo Jabir masak, dia ajak kita makan ke rumahnya." Jabir udah gak bisa ngapa-ngapain, udah pasrah ya. Akhirnya semuanya datangi rumah Jabir. Kata Nabi, "Jangan turunkan panci dari kompornya, masing-masing ngambil ya lauk, kemudian pergi makan, ngambil lagi dan seterusnya." Dan masya Allah ya, cukup. Bahkan ketika Jabir ngelihat itu lauknya tidak berkurang ya, seperti sedia kala. Anda tahu berapa jumlah para sahabat yang menggali parit? Ada 1000 orang. Mereka semua makan sampai kenyang. Cukup para jemaah. Ya, antum jangan takut-takut. Antum kalau masak antum undang, "Ayo ya, bismillah ya." Kalau kurang ya beli lagi ya. Ini seperti itu. Dulu para sahabat lebih sering lapar daripada kenyang. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau lapar sampai pingsan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan tetapi ya, walaupun beliau dulu miskin, siapa di antara kita yang tidak mengenal Abu Hurairah? Nama beliau terus disebutkan di majelis-majelis ilmu, di mimbar-mimbar, di kajian-kajian, karena dia termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5.000 lebih hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Antum kalau buka kitab-kitab hadis, enggak usah yang tebal, antum buka yang kecil, Arba'in Nawawiyah, itu ada ya beberapa kali nama Abu Hurairah yang antum sebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Nama beliau masih disebut, masih diucapkan, bukan karena kekayaannya, bukan, tapi karena ilmunya. Karena ilmunya Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi kita semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu itu sangat berharga, sangat berharga. Kita jangan mengatakan, "Wah, ustadz sudah banyak, ya anak enggak usahlah jadi ustadz." Orang menuntut ilmu bukan karena ingin jadi ustadz. Menuntut ilmu itu kewajiban. Talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Faridatun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim. Dulu ada salah seorang sahabat Ansar yang diajak oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, "Ayo kita dengarkan hadis Rasulullah." Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. "Ayo kita ke kajian Nabi, kita dengarkan hadis Rasulullah." Kata orang Ansar ini, "Oh, untuk apa? Oh, banyak sahabat-sahabat senior." Ya, kalau bahasa kita, untuk apa? Udah banyak ustaz. Emangnya ente akan jadi ustaz? Ya, paling jadi ustaz pun ustaz lokal, ya, ustaz yang enggak laku, ya, ustaz kabir,
fi masjid sogir katanya. Ustaz besar di masjid kecil. Ustaz sudah banyak. Ya, banyak sahabat-sahabat senior. Akhirnya Abdullah bin Abbas tetap menuntut ilmu, mendengarkan hadis, sementara orang Ansor ini tidak. Beberapa tahun kemudian, ya, Abdullah bin Abbas dia banyak ditanya, ya, oleh orang-orang, bahkan Abdullah bin Abbas punya majelis. Kemudian orang ini yang dulu diajak oleh Abdullah bin Abbas, ketika dia melihat, dia pun kagum sama Abdullah bin Abbas. Oh, seandainya dulu ya saya mau diajak oleh Abdullah bin Abbas. Dia menyesal, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? 10 menit. 10 menit lagi. Wa min wasaya Luqman al-Hakim libnihi, di antara wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, ya bunayya jalisil ulama, wahai anakku, duduklah di hadapan para ulama. Insyaallah. Dulu orang tua seperti ini, nyuruh anaknya ke kajian. Nah, sana berangkat kajian. Jalis al ulama, duduklah di hadapan para ulama. Ya, kalau sekarang orang tua ngelarang anaknya kajian. Nak, jangan kajian, nak, nanti jadi teroris. Iya. Bahkan sebagian mahasiswa yang Masya Allah mereka sudah ngaji, ya, terkadang dampak dari mendengarkan kajian ya mereka berubah, ya, dan yang paling nampak perubahan zahir. Nah, penampilannya sudah mulai berubah. Yang dulu nggak ada jenggotnya, dia mulai pelihara jenggot. Yang dulu celananya di bawah mata kaki, dia mulai angkat, ya, celananya. Pas pulang liburan, orang tuanya kaget, kenapa anak saya kayak begini penampilannya, ya. Ditanya anaknya, kamu kok kayak gini? Ya, kamu ngaji di mana? Jangan kayak gini, nggak bagus, ya. Kamu kayak teroris katanya. Orang tua yang larang anaknya untuk datang ke kajian. Seperti itu. Dan ini sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, Ustaz, aduh saya seperti ini, saya penampilan kayak gini, sering bertengkar sama orang tua. Ya, orang tua maksa saya untuk cukur jenggot dan seterusnya. Ya, bahkan sebagian orang tua nggak mau anaknya ke masjid. Jangan ke masjid, nanti jadi teroris. Sampai seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu orang tua dukung anak-anaknya untuk datang ke kajian. Jalis ulama, duduklah di hadapan para ulama. Wazahim birukbataik, mendekatlah kepada mereka dengan kedua lututmu. Ya, sebagaimana dulu Nabi dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk, mendekatlah dengan para ulama. Fa innallaha yuhyil qulub binuril hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, yakni dengan cahaya ilmu. Kama yuhyillahul ardo al-mayyitah biwabilis sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang mati dengan hujan yang deras. Suruh anaknya ke kajian, ya, anaknya malas, anaknya bandel, suruh ke kajian. Ya, ada orang tua itu, ya, dia kadang ya, dia harus temani anaknya ke kajian, enggak ada masalah. Ustaz kalau disuruh berangkat sendiri dia malu, Ustaz. Akhirnya saya temani, enggak apa-apa, Pak. Antum temani, berangkat bareng anak antum. Suruh dia duduk di majelis. Biasakan dia dari kecil untuk duduk di majelis ilmu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ilmu, ya, sekali lagi tujuannya bukan hanya untuk memperbanyak ilmu, akan tetapi tujuannya untuk kita amalkan. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata, la yazalu rajulu aliman ma ta'allam, fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu iktafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Ya, ini kaitannya bukan dengan mengamalkan ilmu,
namun kaitannya dengan terus mempelajari ilmu. Seseorang senantiasa dikatakan alim selama dia tetap belajar. Fa idza taraka ta'allum, apabila dia tidak belajar, wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu, dan dia merasa cukup dengan ilmu yang ada padanya, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Ajhal ini isim tafdil, isim yang bermakna paling, sangat. Dia adalah orang yang paling goblok, yang paling bodoh. Kalau dia merasa sudah berilmu, merasa cukup dengan ilmunya, kemudian dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar lagi, tidak mau datang ke kajian. Kadang penyakit ini menimpa sebagian saudara-saudara kita, teman-teman kita. Merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, dia udah gak pernah datang lagi ke kajian, gak pernah kelihatan lagi. Kalau ketemu ditanya, ya kaifa haluk, ya mana antum kok gak pernah hadir? Aduh, ana masgul, katanya ana sibuk, dan seterusnya. Ya, jangan sampai kita punya perasaan seperti ini. Ini orang yang paling jahil, orang yang paling bodoh. Walaupun mungkin ya terkadang kitab yang dikaji oleh ustadz itu pernah antum pelajari, pernah antum hatamkan, antum datang dengarkan. Biasa ada faedah baru. Ya, misalnya buku ini sudah hatamkan, sudah baca dari awal sampai akhir. Juga sudah sering isi kajian dengan buku ini. Tapi ketika baca ulang, ketika sampaikan ulang, pasti ada faedah baru. Kita dapat faedah baru. Makanya tidak heran ya, para ulama kalau membaca kitab itu berkali-kali. Syekh bin Baz ya, baca Bulughul Maram itu sampai berkali-kali. Setiap kali dia mengulang selalu ada faedah yang baru. Bukan berarti sudah selesai, udah anak enggak pernah lagi buka, enggak pernah lagi baca. Kalau ada kajian kitab yang sama, sudah anak enggak mau hadir. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Ilmu butuh murojaah. Ilmu itu butuh diulang-ulang. Karena dengan mengulang-ulang ilmu, maka kita akan bisa. Ana tutup ya dengan sebuah kisah. Ini kaitannya dengan belajar bahasa Arab ya. Kita kalau adakan belajar bahasa Arab ya, teman-teman di Jogja, kemarin ada yang buat bahasa Arab, free, gratis, majanan. Masya Allah, yang daftar banyak, 150 orang ya, belajar 150 orang. Terus ya hari berganti hari ya, makin berkurang ya, jadi 100 orang. Terus berkurang lagi jadi 50 orang, berkurang lagi 30 orang. Terakhir anak ketemu ustadznya, ustadz udah tinggal berapa orang ustadz? Udah bubar kajiannya, gak ada orang yang datang. Dari 150 sampai tutup kajian, karena gak ada yang datang. Ya, bahasa Arab biasa kayak gitu ya. Nanti kadang tinggal 5 orang. Jadi kalau antum bertahan 5 orang, 3 orang, itu sudah alhamdulillah. Intinya kajian jangan sampai bubar ya. Jangan sampai tutup kajian karena gak ada orang yang datang. Pokoknya antum bertahan dengan 3 orang, 2 orang, 1 orang, jalan antum. Kalau dia jadi, dia bisa, antum dapat amal jariah sebahasa Arab melalui antum. Jadi ada kisah Imam Al-Kisai ya. Imam Al-Kisai ini digelari Amirul Mukminin fin Nahwi. Imamnya orang-orang mukmin dalam masalah nahwu. Ini imamnya orang-orang Kufah. Kalau Sibawai itu ahli nahwu dari Basrah. Al-Imam Al-Kisai waktu dia belajar ilmu nahwu sama seperti kita. Ya, rata-rata teman-teman tuh datang kemudian enggak datang itu karena enggak paham. Ustaz, anak enggak paham Ustaz. Ya, anak enggak berangkat. Apalagi kadang ustaznya nanya. Sebagian jemaah enggak mau ditanya. Kalau dia ditanya, besok dia enggak datang. Ya, kadang ustaz, aduh, nanya enggak ya? Nah, dia besok enggak datang. Ya. Tapi dia tidak paham, kemudian dia sudah meninggalkan belajar ilmu nahwu. Susah, sulit. Enggak datang dia ke kajian nahwu. Nah, suatu hari Imam Al-Kisai dia melihat
ada seekor semut yang bawa makanan naik ke atas dinding. Ketika makan itu jatuh ya, karena makannya terlalu besar, dia semutnya turun, angkat lagi, jatuh, angkat lagi, dia ulang-ulang terus sampai dia berhasil membawa makanan naik ke atas dinding. Nah, ketika Imam Al-Kisai melihat itu, dia jadi semangat, dia jadi termotivasi untuk menuntut ilmu. Semut aja tidak menyerah, ya, makhluk yang kecil. Akhirnya dia belajar ilmu nahwu dan ternyata bisa. Dia jadi imam ya dalam masalah nahwu. Kalau antum lihat kisah semut tadi yang dia ngulang-ngulang, dia naik ke atas, makanan jatuh, dia turun lagi. Kira-kira pelajaran apa yang bisa antum ambil? Sabar. Mengulang-ulang itu murojaah ya, mengulang-ulang. Itu penting. Mengulang-ulang ilmu. Belajar nahwu 1 kali enggak paham, ngulang lagi 2 kali, enggak paham, ngulang lagi 3 kali, enggak paham, nanti pas kali kelima baru paham. Gitu, belajar kayak gitu. Bukan berarti pertama kali enggak paham terus susah ya, kayaknya enggak bisa. Enggak, antum bisa. Coba antum ulang. Kalau enggak paham, coba ulang lagi. Ada yang pas 2 kali paham, ada yang pas ngulang 3 kali baru paham, ada yang 4 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali ngulang baru paham. Ya, jadi ini barangkali para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua bisa. Hanya saja kita kurang maksimal ya dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan aja. Ya, boleh. Silakan bagi jamaah yang mau bertanya seputar materi yang tadi disampaikan, bisa langsung bertanya kepada beliau. Nah, kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau nggak ada, antum nggak usah memaksakan diri untuk bertanya ya. Kalau udah paham nggak usah buat pertanyaan. Nah. Ya. 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 Kalau seandainya ada seorang yang dia rajin, dia giat belajar, tapi jika sehariannya sikapnya, karakter orangnya masih tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau apa yang dia pelajari, apakah itu tidak termasuk karakter atau tiba-tiba yang termasuk disampaikan? Iya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada di sana juga ada adab mengamalkan ilmu. Al-amalu bil ilmi wal bu'du anil ma'asi. Ya, orang dikatakan berilmu kalau dia mengamalkan ilmunya. Ya, bahkan ada asar. Ya, ada asar dari para salaf. Ada asar dari para salaf yang menunjukkan bahwasanya orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Asar dari Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Fa idza amila bihi kana aliman. Orang yang alim senantiasa dianggap bodoh hingga dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkan ilmunya, kana aliman, maka itulah orang alim. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Adapun kalau dia berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, itu bukan orang alim. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tadi yang kita bahas. Ya, orang alim itu orang yang terus belajar. Kalau dia meninggalkan ilmu, enggak mau belajar, kemudian dia merasa cukup dengan ilmunya, fa huwa ajhal ma yakun, maka dia orang yang paling bodoh. Jadi orang alim itu orang yang terus menuntut ilmu, terus belajar. Dia contohi Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya. Ilmunya bukan hanya sekedar wawasan, ya, tapi dia betul-betul mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mudah ya jadi orang yang alim, dia harus amalkan ilmunya dan dia terus menuntut ilmu. Terus mempelajari ilmu. Nah, ada lagi pada jamaah? Ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Ya, jadi kajian-kajian seperti ini perlu kita sampaikan untuk menumbuhkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena namanya malas ya kadang menimpa kita. Kadang ustadz pun malas ya. Ustadz pun kadang malas. Jangan antum kira ustadz semangat terus. Cuman malasnya ustadz itu beda, tidak sama seperti malasnya orang awam. Ya, terkadang misalnya ada ustadz ketika dia menulis kemudian dia merasa bosan, maka dia tinggalkan menulis, dia baca. Ketika dia baca kemudian dia bosan, dia tinggalkan baca, dia dengarkan kajian. Nanti setelah itu dia kembali lagi nulis. Jadi malasnya itu tetap diisi dengan menuntut ilmu. Masya Allah ya, ini luar biasa. Ya, malas nulis beralih ke membaca, malas membaca beralih ke mendengarkan kajian. Jadi masih seputar thalabul ilm. Ada orang malasnya diisi dengan apa? Nauzubillah, ada yang malasnya diisi dengan maksiat. Ada yang malasnya diisi dengan main game. Malas main game ya. Seperti itu. Ya, minimal antum merasa malasnya diisi dengan perkara-perkara mubah. Ya, yang mubah itu jangan sampai rasa malas diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau lagi hal-hal yang maksiat. Jadi kalau sudah mulai semangat lagi ya belajar lagi. Nah, iya, ya, jadi orang alim ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang terus belajar walaupun dia tidak diakui oleh manusia. Walaupun dia tidak diakui atau belum diakui oleh manusia, dia orang alim. Dia mengamalkan ilmunya dan dia terus belajar. Orang alim tidak harus diakui dan tidak harus dia ngisi kajian, enggak harus. Ya. Memang di masyarakat ya, kayak misalnya mungkin seperti kiai ya atau syekh, gelar-gelar seperti ini terkadang datangnya dari masyarakat. Masyarakat yang menggelarinya akhirnya orang-orang terbiasa memanggilnya dengan kiai ya, mungkin ustadz dan seterusnya. Namun kalau di dunia kampus ya harus ada ijazah ya, orang dikatakan dia mengetahui bidang ilmu ini kalau dia punya ijazah ya, baru dikatakan dia orang yang berilmu. Ya, ala kulli hal, yang namanya ilmu, apa definisi ilmu? Al-ilmu ya ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya, itu ilmu. Ya, jadi kalau antum mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya, sesuai kenyataannya, antum berilmu. Ilmu lawannya jahal. Jahal itu ada dua, ada jahal basit dan ada jahal murakkab. Jahal basit itu enggak tahu sama sekali. Ditanya, ya, kapan perang Badar? Enggak tahu sama sekali. Anak enggak tahu, itu jahal basit. Jahal basit. Kalau jahal murakkab itu sok tahu, mengetahui sesuatu namun menyelisih kenyataannya.
Ditanya kapan perang Badar? Oh, perang Badar terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Ini Jahal Murakkab. Ya, sok tahu. Padahal perang Badar terjadi kapan? Tahun kedua Hijriah. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui sesuatu yang sesuai hakikatnya. Terkadang dia diakui oleh manusia dan terkadang dia tidak diakui oleh manusia. Dia mengamalkan ilmunya dan dia terus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Ya. Gak apa-apa, gak bunyi gak apa-apa. Anda masih dengar ya. Orang merasa mulia karena dekat dengan ustaz atau merasa dengan ustaz yang dikenal. Jadi sekarang ada fenomena seperti umroh bersama ustaz yang terkenal dengan ustaz gitu ya. Tapi di satu sisi ada sisi lain yang dikorbankan. Misalnya kajian ustaz itu jadi kosong, sering kosong gitu ustaz. Terus apakah yang seperti ini ada afdaliyahnya? Maksudnya ustaz itu membersamai jamaah mengantar umroh terus sampai apa tidak cukup untuk mengajarkan pada waktu manasik atau menurut saya menunjukkan kisah-kisah makna di waktu manasik apa. Terus di satu sisinya apakah seperti ini ada contohnya? Iya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ya namanya umroh itu kan tidak mesti ya, tidak terus-menerus sesekali. Dan ketika ustadz berangkat umroh bersama jamaah, ustadz pun sedang melakukan ibadah, dia sedang mengamalkan ilmunya. Dan terkadang dia dakwai jamaahnya. Dan kalau ustadz sunnah tidak berangkat, nanti jamaah umroh akan dibimbing oleh ustadz yang tidak sunnah. Ya, mereka akan sampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Jadi terkadang memang ustadz dituntut untuk berangkat umroh, dia melaksanakan ilmunya, dia juga terkadang berdakwah ya bersama jamaah dan seterusnya. Nah, mungkin kalau dia punya kajian ya ada kajian yang kosong ya diupayakan jangan sampai kosong ya, carikan penggantinya. Kayak anak misalnya sekarang ini anak ada jadwal kajian di Jogja ya, tapi diupayakan jangan sampai kosong. Ini pun kan sesekali yang seperti ini, kita tidak setiap hari keluar kota. Kalau sesekali tidak mengapa. Tapi kalau terus-menerus kemudian kita mengabaikan daerah tempat tinggal kita lebih sibuk ngisi di luar, ini juga tidak tepat. Ya, jadi kalau ada ustadz mungkin berangkat umroh atau sesekali ustadz Solo ngisi di luar karena diundang, ya kita sebagai panitia kajian Solo upayakan jangan sampai kajiannya libur, ya. Cari penggantinya, minta tolong ustadz cari penggantinya. Ya, supaya tidak libur kajian. Jadi masih bisa masih bisa diatur ya, masih bisa dikondisikan. Ya, tapi kalau terlalu sering ya, ada juga ustaz terlalu sering keluar kota hingga sering kosong. Jamaah ada yang komplain dan seterusnya. Dan tidak sedikit juga ada yang futur gara-gara itu ya. Gara-gara kajiannya sering kosong. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan, ya mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kita jadi semangat ya dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.